Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah terbaru Santet Boneka Kiriman Pelakor. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Joni! Suara Ratih melengking dari arah kamar mandi, disertai bunyi benda jatuh dan air mengucur deras. Joni yang baru saja memasang sepatu di ruang tamu sontak berdiri. "Dek, kenapa sayang?" teriaknya sambil berlari ke belakang rumah. Pintu kamar mandi terbuka separuh, dan saat Joni menubruk masuk, ia tertegun. Ratih terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, dan dari mulutnya mengalir cairan merah kental bercampur busa. Bau amis langsung menusuk hidung. "Ya Allah, Dek!" Joni berlutut menahan kepala istrinya. "Dek, dengar aku sayang, kamu kenapa ini?" Ratih tak mampu menjawab. Matanya setengah terbuka, nafasnya tersengal, dan darah masih menetes dari ujung bibirnya. Tanpa berpikir panjang, Joni mengangkat tubuh Ratih dan membawanya keluar. Tolong istri saya!" teriaknya di depan rumah. Beberapa tetangga keluar, panik melihat darah yang menodai baju Ratih. Cepat bawa ke rumah sakit, naik mobil Pak Lurah aja," seru salah satu tetangga. 15 menit kemudian, mobil tua milik kepala desa melaju kencang menembus jalan kampung. Di pangkuan Joni, Ratih masih menggigil. Tangannya berusaha menggenggam baju suaminya lemah. "Jangan tinggalkan aku, Mas," suaranya parau, nyaris tak terdengar. Enggak akan, Dek. Aku di sini. Kamu kuat ya. Kamu bakal sembuh." Joni mencoba menenangkan, meski hatinya bergetar hebat. Di rumah sakit, dokter memeriksa Ratih dengan cepat. Setelah beberapa jam pemeriksaan dan tes darah, dokter keluar dengan wajah datar. "Tidak ada luka, tidak ada kelainan organ, dan tidak ada tanda-tanda penyakit dalam," katanya. "Kami juga tidak menemukan penyebab keluarnya darah." Joni menatap dokter tak percaya. "Tapi tadi saya lihat sendiri, Dok. Darah keluar dari mulutnya banyak." "Saya mengerti, Pak Joni," jawab dokter tenang. "Tapi secara medis, istri Anda baik-baik saja. Kami akan observasi 1 malam untuk memastikan." Joni hanya bisa mengangguk. Ia duduk di sisi ranjang Ratih, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Ratih tampak pucat, kelopak matanya berat, dan ia tertidur dengan nafas yang pendek-pendek. Malam itu, rumah sakit terasa sunyi. Joni duduk di kursi, menatap Ratih yang masih terlelap. Lampu neon di langit-langit berkedip sebentar. Dari arah lorong, terdengar langkah kaki pelan. "Perawat," panggil Joni, tapi tak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Joni menatap ke arah sana, kosong. Tidak ada yang masuk ke dalam kamar. Joni berdiri, berjalan pelan ke pintu, mengintip keluar. Lorong tampak gelap, tak ada siapapun. Saat ia menutup pintu kembali, suara kecil terdengar dari arah ranjang. "Mas," Ratih memanggil lirih. Joni cepat kembali ke sisinya. "Iya sayang, kamu mau minum?" Ratih membuka mata perlahan. Pandangannya kosong ke arah langit-langit. "Ada perempuan di sudut ruangan." Joni menoleh spontan. "Perempuan? Di mana?" "Dia di sana. Wajahnya rusak, matanya hitam semua." Ratih mulai menangis. Joni memeluknya, mencoba menenangkan. "Nggak ada siapa-siapa sayang. Kamu cuma mimpi buruk." Keesokan paginya, Ratih sudah tampak lebih tenang. Dokter memutuskan ia boleh pulang karena tidak menemukan gejala apapun. Di rumah, Joni menyiapkan bubur untuk Ratih. "Makan dulu ya, kamu butuh tenaga." Ratih tersenyum lemah. "Terima kasih, Mas. Aku masih pusing, tapi sudah agak enakan." Baru 2 sendok bubur masuk ke mulutnya, Ratih tiba-tiba memegangi dadanya dan terbatuk keras.
Setetes darah kembali muncul di ujung bibirnya. "Dek, ya Allah dek, kamu kenapa?" Joni panik. "Kita ke rumah sakit lagi ya." Ratih menggeleng. "Aku gak mau ke rumah sakit mas. Percuma, mereka gak nemu apa-apa. Aku cuma capek." "Capek gimana sayang?" "Tidurku enggak nyenyak. Tiap malam mimpi perempuan itu. Kadang dia berdiri di pintu kamar, kadang duduk di dekat kaki ranjang. Mukanya kayak terbakar." Joni merinding. "Kamu jangan pikir yang aneh-aneh ya. Mungkin cuma bayangan pikiran kamu saja." Ratih menatap suaminya dalam. "Aku tahu bedanya antara mimpi dan kenyataan mas. Aku sadar waktu dia datang." Joni diam menunduk, tangannya menggenggam tangan Ratih lebih erat. "Aku janji bakal temenin kamu di sini." Suhu di dalam rumah terasa lembab, tapi entah kenapa, udara terasa begitu dingin. Matahari sudah merangkak tepat di atas kepala. Sinar kuning yang menyebar terasa begitu panas saat menusuk kulit. Malam harinya, suara batu keras kembali membangunkan Joni. Ia menoleh ke arah istrinya yang duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. "Dek, kamu kenapa lagi?" Ratih tidak menjawab. Ratih berdiri, langkahnya goyah. Joni mengejar, menahan lengannya. "Dek, kamu mau kemana dek?" Ratih menatapnya tajam. "Aku mau ke kamar mandi mas." Tiba-tiba Ratih terhuyung dan muntah darah lagi. Kali ini lebih banyak. Lantai kamar penuh bercak merah tua. Joni berteriak menahan tubuh istrinya. "Ya Allah dek, kenapa kamu jadi begini?" Ratih menangis pelan. Tubuhnya bergetar. "Aku gak tahu mas. Tolong aku. Rasanya kayak ada yang nyekek dari dalam." Sejak malam itu, kondisi Ratih semakin hari semakin melemah. Tubuhnya terlihat semakin kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung. Beberapa kali Ratih selalu terbangun dari tidurnya dengan ketakutan. Bahkan tiba-tiba memuntahkan cairan merah kental dari mulutnya. "Mas, tolong, dadaku sakit banget." Suara Ratih lirih, hampir seperti bisikan yang terpotong di tengah nafas berat. Tubuhnya menggeliat di ranjang. Tangan kirinya menekan dada kuat-kuat, seolah ada sesuatu yang menancap dari dalam. "Dek, astagfirullah." Joni berlari ke arah ranjang, menahan bahu istrinya. "Sabar sayang, aku bawa kamu ke rumah sakit lagi ya, sekarang juga." Ratih menggeleng lemah. "Percuma mas, mereka cuma bilang aku sehat, tapi rasanya kayak ada batu di sini," ujarnya sambil menepuk dadanya. Air mata mengalir. Joni menggigit bibir, menahan panik. Ia tahu Ratih benar. 2 rumah sakit, 3 dokter spesialis. Semua hasil sama. Tidak ada penyakit apapun, tapi kenyataannya istrinya terus tersiksa. Beberapa hari kemudian, Joni duduk di ruang tamu. Di hadapannya, Bu Marni dan beberapa ibu-ibu yang tinggal di sekitar rumah sudah berdiri di hadapan Joni. Mereka membawa bingkisan untuk Ratih. "Assalamualaikum mas," Bu Marni menyapa dengan ramah. Joni tersentak. Pandangannya langsung tertuju ke arah suara. Waalaikumsalam Bu Marni. Dan ibu-ibu, ada apa ya? Ke rumah saya?" "Ini loh mas, kami mau jenguk Mbak Ratih," jawab salah satu wanita. "Mbak Ratihnya ada kan?" "Ada, dia ada di dalam. Mari silakan masuk." Joni langsung mempersilahkan mereka masuk ke dalam kamar. Setelah tiba di dalam kamar, aroma anyir darah tercium menggantung di dalam kamar. Sebuah baskom kecil di bawah ranjang tergeletak. Ratih masih terpejam, nafasnya seperti berat dan sedikit tersengal. Ibu-ibu memutuskan untuk keluar. Mereka tidak ingin mengganggu Ratih yang sedang terlelap dalam tidurnya. "Pak Joni, maaf saya ngomong begini," ucapnya pelan. "Tapi kalau semua dokter bilang sehat, bisa jadi Mbak Ratih kena kiriman." Bu Marni langsung bersuara saat mereka tiba di ruang tamu. Joni menatapnya tak mengerti.
Kiriman? Maksudnya santet? Bu Marni mengangguk. Iya, zaman sekarang masih ada, Pak. Kadang orang iri sama kebahagiaan orang lain. Apalagi Mas Joni sama Mbak Rati kan rukun, mesra. Ada aja yang gak suka. Joni menarik nafas panjang. Saya gak percaya hal begituan, Bu. Saya cuma pengen Rati sembuh. Kalau harus saya bayar rumah sakit paling mahal pun, saya akan lakukan. Bu Marni tersenyum tipis. Kami ngerti, Mas. Tapi kalau sudah bukan urusan medis, obat dunia gak bakal manjur. Coba saja nanti malam, kalau Mbak Ratih tidur, perhatikan nafasnya. Kalau tiba-tiba berat, bisa jadi ada yang gak beres. Namun, Joni tetap berteguh pada pendiriannya. Joni memang bukan tipe orang yang percaya pada dunia mistis. Bukan berarti dia tidak percaya dengan adanya Tuhan, namun lebih menggunakan akal logikanya. Bagi Joni, di era modern seperti sekarang, terutama di tahun 2024, sangat tidak mungkin jika seseorang menyakiti orang lain dengan cara seperti itu, cara hitam. Keesokan harinya, Joni kembali membawa Ratih ke rumah sakit kota. Dokter muda memeriksa dengan seksama. Setelah beberapa jam, hasilnya sama. Tidak ada kelainan apapun. Secara medis, istri Bapak sehat, kata dokter itu dengan wajah bingung. Mungkin psikosomatis, gangguan akibat stres. Joni menghela nafas kasar. Stres apa, Dok? Dia cuma di rumah, gak ada tanggungan apa-apa, gak kerja, gak mikir apa-apa, Dok. Saya paham, Pak Joni. Tapi kadang pikiran bawah sadar bisa menimbulkan gejala fisik. Joni menatapnya kosong. Kalau stres bisa bikin orang muntah darah, mungkin saya yang bakal mati duluan, Dok. Suasana di ruangan seketika hening. Ratih menyandarkan kepalanya di pundak sang suami. Wajahnya kali ini terlihat semakin pucat. Tubuhnya lemas. Beberapa saat setelah menerima resep, keduanya meninggalkan ruangan itu. Mas, aku udah bilang kan, kalau kita tidak usah ke rumah sakit, karena hasilnya sama saja. Tidak ada penyakitnya, malah sekarang aku harus minum obat lagi. Suara Ratih terdengar pelan saat mereka duduk di koridor rumah sakit. Joni menggenggam tangan istrinya dengan erat. Kamu jangan ngomong gitu. Kita harus usaha. Kan kita tidak tahu jalan mana yang bisa buat kamu sembuh. Joni dan Rati adalah sepasang suami istri yang terkenal begitu harmonis di desa Wadung Sewu. Hampir 5 tahun mereka membangun rumah tangga dalam ikatan pernikahan, tapi Allah belum juga menitipkan keturunan. Namun, hal itu rupanya tidak membuat mereka menyerah dan kehilangan cinta di antara keduanya. Rati tetap menjadi wanita yang lembut dan sabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangga mereka. Sementara Joni selalu rajin bekerja dan mencari nafkah di sebuah pabrik garmen yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Malam harinya turun begitu cepat. Langit gelap membungkus desa Wadung Sewu. Awan mendung menggantung di langit malam. Di dalam kamar, Ratih terbaring lemah. Joni duduk di samping ranjang sambil mengusap keningnya. Maaf ya, Dek. Aku belum bisa bantu kamu apa-apa, katanya pelan. Ratih tersenyum lemah. Kamu udah bantu banyak, Mas. Aku cuma pengen tidur tenang 1 malam aja, tanpa mimpi. Joni menatapnya. Masih mimpi itu lagi? Ratih mengangguk. Iya, wajah perempuan itu makin jelas. Rambutnya panjang, tapi ujungnya gosong. Kulitnya melepuh. Dia selalu menatapku dengan mata yang menakutkan. Ratih menutup wajah dengan tangan. Aku takut, Mas. Aku takut tidur. Kamu gak perlu takut. Joni menggenggam tangan sang istri erat. Aku bakal jagain kamu malam ini. Aku gak akan tidur.
Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 12:45. Johnny masih duduk di kursi, matanya berat tapi tetap berusaha terjaga. 2 hari kemudian, Pak Basir, ketua RT, mendatangi rumah Johnny. Pria itu merasa iba dengan apa yang dialami salah satu warganya. "Assalamualaikum Pak Johnny," ucap Pak Basir dengan ramah. Kakinya berjalan ke arah teras rumah Johnny. Johnny langsung berdiri dari tempat duduknya. "Waalaikumsalam Pak." "Mari silahkan duduk." Johnny mempersilahkan Pak Basir duduk di kursi kayu. "Ada apa Bapak datang ke rumah saya?" "Wah, gak ada apa-apa Pak Johnny, hanya mau cerita-cerita saja." Pak Basir langsung duduk di kursi. Suasana pagi itu terasa begitu ramai. Beberapa warga sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa. Beberapa dari mereka justru ada yang baru saja bangun dari tidurnya. Aroma daun kering yang dibakar tercium dari beberapa halaman warga. Asap putih menyebar di seluruh desa. "Mas Johnny, punten sebelumnya. Apa Mas Johnny dan Mbak Ratih sudah pernah coba berobat ke Ustadz?" tanya Pak Basir dengan hati-hati. "Ustadz? Memang Ustadz bisa menyembuhkan penyakit istri saya? Wong dokter aja nggak mampu." "Gini Pak, dulu ada saudara saya sakit, dibawa kemana-mana nggak sembuh. Malah dokter bilang dia nggak sakit." Suasana seketika hening beberapa saat. Pak Basir menatap ke halaman rumah. Beberapa warga terlihat berlalu lalang di jalanan yang sempit. Angin bertiup pelan, membawa udara dingin yang semakin menggigit. Pak Basir menundukkan wajahnya beberapa saat, lalu kembali menatap Johnny yang masih duduk di sampingnya. "Akhirnya kami putuskan untuk membawanya ke Ustadz. Tapi sayang, nyawa nggak tertolong. Kami terlambat." Johnny menelan ludah. Ucapan Pak Basir seperti palu godam yang langsung memukul dadanya. Dunia seolah berhenti berputar. Mata Johnny memandang ke dalam rumah. "Jangan sampai meninggal. Aku gak bisa biarkan itu terjadi pada istriku. Aku harus bisa menyelamatkannya," batin Johnny sambil terus menoleh ke dalam rumah dengan tatapan kosong. "Pak, apa Bapak tahu di mana saya bisa bertemu dengan Ustadz yang bisa menyembuhkan istri saya, Pak?" Johnny langsung menoleh cepat ke arah Pak Basir. "Di kecamatan sebelah Mas, namanya Ustadz Samsul. Saya yakin beliau bisa membantu Mas Johnny. Lebih cepat Mas, sebelum terlambat." Beberapa saat kemudian, Pak Basir langsung meninggalkan rumah Johnny. Sementara Johnny segera masuk ke dalam rumah. Beberapa saat, ia melihat Ratih yang tertidur pulas di ranjang. Nafasnya teratur, wajahnya terlihat tenang, namun pucat. 1 jam berlalu. Siang itu udara terasa begitu panas. Aroma sampah yang terbakar masih tercium di sekitar desa. Dengan mengendarai motor tuanya, Johnny dan Ratih menempuh perjalanan hampir 30 menit untuk sampai ke rumah Ustadz Samsul. "Kayaknya ini rumahnya," ucap Johnny saat setelah motornya berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Ratih bersandar di pundak sang suami. Tubuhnya seperti tidak dapat menopang kakinya. "Kamu yakin Mas?" "Aku yakin. Pak Basir sendiri yang bilang." Johnny menoleh ke arah Ratih. Ia menggandeng tangan sang istri. "Ayo kita masuk. Semoga orangnya ada di rumah." Dok 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 dok. Johnny mengetuk pintu dengan pelan. Aroma minyak misik putih tercium dari dalam rumah. Rumah Ustadz Samsul memang tidak besar. Rumah semi permanen itu berdiri dengan kokoh dan sederhana. Namun, suasananya terasa begitu tenang dan asri. Di halaman depannya berbagai jenis bunga dan pohon tertanam dengan rapi. Tidak ada daun kering di sekitar halaman, seperti baru saja selesai disapu. Beberapa saat berlalu, suara derit panjang pintu terdengar saat dibuka. Dari balik pintu kayu, seorang pria berusia 65 tahun keluar dengan membawa tongkat di tangannya. "Waalaikumsalam," ucap Ustadz Samsul. Suaranya terdengar serak dan pelan. "Maaf, saudara siapa? Dan ada perlu apa kesini?"
Tanya Ustadz Samsul. Ia menajamkan pandangannya, memperhatikan wajah Ratih dan Joni bergantian. Saya Joni dan istri saya Ratih, Ustadz. Joni memperkenalkan diri. Ustadz, tolong istri saya. Saya tidak tahu harus gimana lagi. Suara Joni parau, nyaris patah di ujung kalimat. Lelaki itu berdiri di depan rumah kayu sederhana, tempat Ustadz Samsul tinggal. Ratih bersandar di pelukan suaminya. Wajahnya pucat, matanya sayu. Masuklah, bawa istrimu ke dalam. Jangan banyak bicara dulu. Mereka masuk ruangan tengah. Di dinding tergantung tulisan kaligrafi dan botol-botol kecil berisi air yang tampak seperti air zam-zam. Ratih diletakkan di atas tikar pandan. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Pak, sakitnya datang lagi. Ratih mengerang pelan. Tangannya mencengkeram perut. Ustadz Samsul duduk bersila di depannya. Ia menutup mata sebentar, lalu membuka dengan pandangan yang lebih tajam. Sudah berapa lama begini? 2 bulan lebih, Ustadz. Dari pertama dia mimpi buruk sampai sekarang. Kami sudah ke rumah sakit, tapi katanya semua normal. Ustadz Samsul mengangguk pelan. Santet jenis tertentu memang tak bisa dideteksi alat medis. Santet, Ustadz? Joni tergagap. Iya, tapi bukan santet biasa. Ini santet boneka jarak jauh. Joni menelan ludah. Suasana ruangan seketika dingin. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar. Apa maksudnya santet boneka, Ustadz? Santet ini dikirim tanpa benda fisik, tapi energinya disalurkan lewat perantara, biasanya boneka atau patung kecil. Korban akan merasakan tekanan seperti benda yang ditusukkan dari jauh. Sakitnya berpindah-pindah tanpa sebab. Kalau dibiarkan, bisa makan jiwa. Ratih tiba-tiba menggeliat. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke atas. Mas, tolong. Suaranya berubah serak, seolah keluar dari tenggorokan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Samsul segera mengambil sebotol air dari sampingnya, meneteskan sedikit di kening Ratih, lalu mulai membaca ayat ruqyah. Ratih menjerit keras, tubuhnya melengkung, tangannya mencakar udara. Panas, panas, Suara itu bukan lagi milik Ratih, serak, berat, penuh kebencian. Joni spontan memeluk istrinya dari samping. Dek, sadar dek, ini aku John. Belum sempat ia melanjutkan, Ratih menoleh cepat dan menatapnya tajam. Mata istrinya kini memerah. Pergi, kau bohong, kau bohong. Joni mundur ketakutan. Ustadz, itu bukan Ratih, itu bukan istri saya. Tenang Mas Joni, jangan lawan. Dia sedang diserang dari dalam. Ustadz Samsul melanjutkan bacaan dengan suara yang lebih keras. Tangan kanannya terulur di dada Ratih, sedangkan tangan kirinya menggenggam tasbih yang bergetar seolah hidup. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu dari tipu daya setan dan manusia. Tubuh Ratih bergetar hebat. Suara cekikikan samar terdengar dari sudut ruangan, meski tak ada siapapun di sana. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat tirai bambu di jendela berayun. Ustadz, itu suara apa? Joni memandang sekitar dengan wajah pucat. Jangan pedulikan. Itu bayangan dari yang mengirim. Ia sedang marah karena kita mengusik jalurnya. Ratih menjerit lagi, kali ini lebih panjang. Dari mulutnya keluar busa tipis berwarna kemerahan. Dia mau keluar, tapi belum bisa, kata Ustadz Samsul tenang. Keluar? Apa yang mau keluar, Ustadz? Makhluk yang ditanam lewat santet itu, energinya masih menempel di jiwa istrimu. Tiba-tiba Ratih berhenti bergerak, nafasnya terhenti sesaat. Joni menunduk panik. Dek, jangan tinggalin aku, dek. Namun beberapa detik kemudian, Ratih terbatuk keras. Dari bibirnya keluar benda kecil seperti benang hitam panjang, menggeliat seolah hidup, sebelum akhirnya mengering di udara. Joni mundur ketakutan. Astagfirullah, apa itu Ustadz?
Pertanda baik, jawab Ustadz Samsul sambil menyeka keringat di dahinya. Sebagian pengaruhnya sudah keluar. Ratih terisak lemah. Aku capek, Mas. Joni menggenggam tangannya erat. Bertahanlah sayang. Aku janji kita akan sembuh bareng-bareng. Ustadz Samsul memandangi mereka berdua, lalu berkata pelan, santet ini dikirim oleh seseorang yang mengenal kalian dengan baik. Ia iri pada kebahagiaan kalian. Tapi ingat Mas Joni, jangan pernah membalas dengan kebencian. Santet jenis ini memakan emosi negatif. Semakin kau dendam, semakin kuat ia bertahan. Joni terdiam lama. Pikirannya berputar, menebak-nebak siapa yang tega melakukan hal sekecil itu. Saya cuma ingin istri saya sembuh, Ustadz. Saya tidak peduli siapa yang ngirim. Itu sikap yang benar, Mas Joni, ujar Ustadz Samsul. Kita akan teruskan ruqyah selama 3 malam berturut-turut. Setelah itu biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Malam semakin larut. Di luar, suara anjing menggonggong panjang. Udara semakin dingin, tapi Joni tetap duduk di samping istrinya. Ratih sudah mulai tenang, tapi tubuhnya masih lemah. Sesekali ia mengerang kecil. Mas, suaranya pelan. Iya, aku di sini sayang. Aku tadi lihat sesuatu. Lihat apa? Wajah perempuan rusak, kulitnya melepuh, dia bilang. Ratih terdiam, seolah lidahnya menolak lanjutkan. Dia bilang apa, Dek? Joni menggunjang bahunya lembut. Namun Ratih hanya menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak berani nyebut, Mas. Nanti dia datang lagi. Joni menatap ke arah Ustadz Samsul yang duduk di hadapannya. Ustadz, apa Ratih masih akan diganggu? Untuk sementara iya, karena pengirimnya belum melepas ikatan dari sana. Tapi kau jangan takut, jagalah hatimu dan hatinya tetap bersih. Setan tidak akan betah di rumah yang dipenuhi zikir. Joni menatap Ratih lama. Ia mengelus rambut istrinya yang lembab karena keringat. Apapun yang terjadi, aku tidak akan ninggalin kamu, bisiknya pelan. Ustadz Samsul mendekat, menepuk bahu Joni. Kau suami yang baik, tapi ujian kadang datang justru untuk menguji seberapa dalam cintamu. Angin malam menyelinap masuk lewat celah rumah. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Di luar, bulan diselimuti awan tebal. Dalam kegelapan itu, samar-samar Joni merasa ada sesuatu yang menatap dari balik pepohonan. Tapi ketika ia menoleh, hanya bayangan gelap yang tersisa. Dan di dada Ratih, samar-samar terdengar detak jantungnya tak beraturan, seolah sesuatu masih bersembunyi di dalam tubuhnya. Hari berlalu dengan begitu cepat. Beberapa minggu sudah Ratih menjalani pengobatan ruqyah dengan bantuan Ustadz Samsul. Pagi ini udara terasa panas. Angin seakan enggan bertiup. Di dalam rumah, Ratih baru saja terbangun dari tidurnya. Mas, tadi malam dia datang lagi. Suara Ratih lirih, nyaris tenggelam di antara suara jangkrik di luar rumah. Ia duduk di tepi ranjang. Tangan gemetar memegangi sajadah yang masih basah air wudhu. Matanya sembab, seolah baru selesai menangis. Joni yang sedang memasukkan sajadah di dalam lemari langsung menoleh cepat. Dia, siapa, Dek? Tanya Joni pelan. Ia duduk di hadapan sang istri. Ratih menggeleng pelan, menunduk. Perempuan itu, wajahnya rusak, kulitnya melepuh, matanya hitam. Joni mendekat. Lututnya lemas. Sudah sayang, itu cuma mimpi. Ustadz Samsul bilang, setan itu gak akan berani mendekat kalau kamu terus berzikir. Ratih menatap suaminya dengan mata yang letih. Kalau itu cuma mimpi, kenapa setiap kali aku bangun rasanya seperti ada yang duduk di dadaku, menekan sampai aku tidak bisa bernafas? Joni diam, ia tak punya jawaban. Sudah hampir 3 minggu sejak ruqyah pertama. Kondisi Ratih memang membaik. Tubuhnya tak lagi sering kejang. Muntah darah pun berhenti. Tapi ketenangan itu hanya di siang hari. Begitu malam datang, rumah mereka kembali terasa berat. Udara seperti membeku. Malam itu,
Joni menyalakan dupa kecil yang diberikan Ustadz Samsul. "Ini cuma untuk bikin udara tenang," katanya. Tapi sebenarnya ia sendiri mulai ketakutan. "Mas," suara Ratih pelan, "kamu percaya aku bakal sembuh kan?" "Tentu saja," jawab Joni cepat. Ratih tersenyum tipis, tapi sorot matanya redup. "Kadang aku merasa kayak ada yang narik aku buat ikut pergi." Joni menggenggam tangan Ratih kuat-kuat. "Jangan ngomong gitu. Kamu janji mau sembuh kan? Kita udah lewatin banyak hal." Ratih menatap wajah suaminya lama. "Mas." "Iya. Kenapa kamu sering murung akhir-akhir ini? Kamu kayak nyimpan sesuatu." Joni tercekat. Ia mengalihkan pandangan, berpura-pura sibuk menata gelas di meja. Capek aja, Dek. Aku takut kehilangan kamu." Ratih menatapnya tak percaya, tapi ia memilih diam. Suasana rumah sunyi, hanya bunyi detik jam yang terasa nyaring. Di luar, angin menggesek dinding bambu menimbulkan suara krek, krek, seperti langkah kaki yang menjauh. Beberapa hari kemudian, Ratih mulai bisa membantu pekerjaan ringan. Ia menyapu halaman sambil sesekali berhenti karena nafasnya masih pendek. Dari balik tirai, Joni memperhatikan. Wajahnya diliputi rasa bersalah yang semakin berat. Joni teringat sesuatu. Sosok perempuan dengan rambut panjang, mata sayu, dan bibir yang sering memanggil namanya dengan lembut. Amira. Masa lalu yang seharusnya sudah ia kubur. Suatu malam, ketika Ratih sudah tidur, Joni duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Ia membuka ponselnya yang sudah lama mati dan menggulir pesan lama. Ada satu nama yang membuat dadanya bergetar, Amira. Pesan terakhir darinya masih tersimpan. "Kalau kamu ninggalin aku pastiin kamu bakal nyesal seumur hidup." Pesan itu dikirim setahun lalu, tepat sebulan sebelum Ratih jatuh sakit. "Mas," Joni tersentak, hampir menjatuhkan ponsel. Ratih berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat tertimpa cahaya lampu minyak. Kamu belum tidur?" "Aku haus." Ratih berjalan pelan ke dapur, tapi langkahnya terhenti. "Mas, kenapa kamu gemetaran?" Enggak kok, aku cuma kaget." Ratih mendekat, memperhatikan ponsel di tangan suaminya. "Kamu mau nelpon siapa, Mas?" Joni terdiam, dunia seolah berhenti. Ratih menatapnya lama. "Kamu kangen ya sama tempat kerjamu yang dulu?" Joni menunduk dalam. Iya, Dek. Aku kangen sama suasana tempat kerja." Ratih menarik nafas panjang. "Maaf ya, Mas. Gara-gara aku kamu jadi terpaksa ambil cuti lama." Joni tak sanggup menjawab. Dalam hatinya muncul satu firasat buruk. Bagaimana kalau orang yang sudah mengirim santet kepada istrinya adalah Amira? "Dek." Suaranya serak. "Kalau suatu saat aku melakukan kesalahan, apa kamu akan memaafkan aku?" Ratih terdiam lama, seolah berpikir keras. "Kamu ini ngomong apa sih, Mas? Kamu pernah punya salah sama aku. Justru aku yang selalu ngerepotin kamu." Joni menatap kosong ke arah dinding. "Kamu tahu gak, Dek? Baru ini aku ngerasa benar-benar takut kehilangan kamu. Tapi aku bersyukur sekarang kamu udah lebih baik." Joni melanjutkan. Pandangannya tertuju pada Ratih yang duduk di sampingnya. Namun hatinya berdegup kencang. Rasa bersalah bercampur ngeri. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi. Pintu kamar sering terbuka sendiri, dan dari langit-langit terdengar suara ketukan lambat, seperti sesuatu yang merayap. Ratih terbangun dengan tubuh menggigil. "Mas, aku dengar suara dia lagi. Dia nyebut namaku." Joni langsung memeluk istrinya. "Udah, jangan dengerin. Itu cuma godaan." Ratih menangis. "Dia bilang aku harus mati, Mas. Aku harus mati sekarang juga." Ucapan itu membuat darah Joni seakan berhenti mengalir. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Beberapa hari kemudian, mereka kembali menemui Ustadz Samsul. "Ustadz, kenapa gangguannya makin parah? Padahal Ratih udah ruqyah."
Tanya Joni gelisah. Ustadz Samsul menatap keduanya lama, lalu berkata pelan, "Santet jarak jauh memang bisa melemah kalau dibacakan ayat-ayat Allah. Tapi kalau pengirimnya belum ikhlas melepaskan dendamnya, energinya akan terus mencari celah. Terutama kalau di antara kalian masih ada penyesalan yang belum tuntas." Rati menatap suaminya. "Maksudnya apa, Ustadz?" "Rasa bersalah, marah, benci, itu semua makanan bagi energi santet. Kalau salah satu di antara kalian masih menyimpan itu, maka ikatan ini tidak akan pernah putus." Joni menunduk. Ustadz Samsul melanjutkan, "Saya ingin kalian saling jujur malam ini. Setelah ini jangan ada lagi yang disembunyikan." Joni menarik nafas panjang. "Ustadz, saya pernah berbuat salah. Dulu saya sempat dekat dengan seorang perempuan, namanya Amira. Dia teman kerja saya." Rati menatap kosong. Air matanya mengalir tanpa suara. "Tapi saya udah akhiri sebelum Rati jatuh sakit," lanjut Joni. "Saya kira semua selesai." Ustadz Samsul menatapnya lekat-lekat. "Amira, kau yakin namanya itu?" Joni mengangguk. Ustadz Samsul terdiam lama. Wajahnya berubah serius. "Nama itu pernah disebut oleh roh yang merasuki istrimu waktu ruqyah pertama." Joni langsung pucat. Ratih menutup mulutnya, menahan tangis. Ustadz Samsul berdiri, menatap langit-langit seolah mendengar sesuatu. "Saya tidak mau menuduh, tapi kalau perempuan itu masih hidup, mungkin ia sudah menarik kembali sihirnya. Dan kalau dia sudah mati," suara Ustadz Samsul terputus, hening, "maka santet itu akan hidup dengan sendirinya sampai dendamnya tuntas." Ratih memeluk suaminya erat. "Mas, aku takut." Joni membalas pelukan itu dengan tangan gemetar. "Aku janji, aku bakal benerin semuanya. Aku tidak akan biarin kamu sendirian lagi." Namun di sudut ruangan, di balik bayangan lampu minyak, samar-samar terdengar tawa lirih perempuan pelan, tapi jelas, seolah seseorang menikmati rasa bersalah mereka. 2 bulan berlalu, semakin hari kondisi Rati semakin membaik. Ia kini sudah mulai menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi itu, udara di sekitar desa terasa begitu dingin. Ratih menyapu daun kering yang ada di sekitar halaman rumahnya. Tiba-tiba seorang wanita tua berkerudung lusuh. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam, datang. "Permisi, apa ini rumahnya Joni?" "Iya benar, itu suami saya. Ibu siapa ya?" tanya Ratih, suaranya terdengar lembut. Wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Ratih. "Saya Bu Juleha. Boleh saya bertemu sama Joni?" Ratih mengangguk pelan, lalu mempersilahkan Bu Juleha masuk ke dalam rumahnya. Dengan langkah terburu-buru, Ratih segera berjalan ke arah kamar. "Mas, di luar ada tamu nyariin kamu." Joni menyipitkan matanya. "Nyariin aku? Siapa?" "Aku gak kenal, tapi dia bilang namanya Bu Juleha." "Bu Juleha? Aku nggak pernah kenal nama itu." Joni berdiri dari ranjang. "Ya udah, kita temui dia yuk." "Joni, kamu Joni kan?" Suara Bu Juleha terdengar serak. Wajahnya penuh kesedihan saat melihat ke arah Joni. Joni mengangguk sopan. "Iya Bu, saya Joni. Ada perlu apa ya?" Wanita itu menarik nafas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Nama saya Juleha. Saya ibu dari Amira." Langit mendadak terasa berat. Suara jangkrik berhenti, seolah alam pun menahan nafas. Ratih yang berdiri di belakang Joni memucat. "Amira?" gumamnya pelan. Iya, jawab Bu Juleha lirih. "Putri saya sudah meninggal seminggu lalu, Nak." Joni menelan ludah, tenggorokannya kering. "Innalillahi, meninggal?" Wanita itu mengangguk. "Kecelakaan bus waktu hendak berangkat kerja ke kota. Tapi sebelum nafas terakhirnya, dia sempat ngomong tentang kalian." Ratih menatap Joni cepat,
Hatinya berdebar. "Ngomong apa, Bu?" tanya Ratih perlahan. Bu Juleha membuka kotak kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada kalung tipis berliontin hati. Kusam, tapi masih berkilau samar. "Dia nyuruh saya kasih ini ke Mas Joni. Katanya dia menyesal. Dia ngaku pernah salah besar." Joni menatap kalung itu lama. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis. "Dia bilang," lanjut Bu Juleha, suaranya bergetar, "dia pernah mengirim santet ke istrimu. Katanya lewat perantara boneka kecil. Dia gak rela kamu bahagia sama orang lain." Ruangan itu hening. Ratih menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Ya Allah." Bu Juleha menunduk dalam-dalam. "Saya mohon maaf, Nak. Anak saya sudah meninggal. Tapi saya tidak bisa tenang sebelum menyampaikan permintaan maafnya. Dia bilang dia nyesel, dan katanya dia selalu dengar suara perempuan menangis tiap malam sampai hari dia meninggal." Air mata jatuh di pipi Ratih. Ia menatap Joni mencari jawaban, kejujuran, apapun. "Mas," suaranya nyaris berbisik, "semua ini benar?" Joni memejamkan mata, menahan nafas panjang. Dada sesaknya seperti dihimpit batu. "Iya, Dek." Suara itu pelan tapi tegas. "Dulu aku pernah salah. Aku pernah selingkuh sama Amira. Waktu itu kita kerja di pabrik yang sama. Tapi aku dulu udah putus sama dia. Jauh sebelum kamu sakit. Aku udah nyesel." Ratih memundurkan langkah. Wajahnya pucat. "Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Aku takut kehilangan kamu. Aku pikir kalau aku diam, semuanya bakal selesai." Bu Juleha menatap mereka berdua dengan mata sedih. "Anak saya keras kepala, Nak. Waktu kamu ninggalin dia berubah. Selalu nyalahin perempuan lain, nyalahin takdir. Saya tidak tahu dia sampai main ke hal-hal seperti itu." Ratih menunduk, bahunya bergetar. "Saya sudah sembuh, Bu. Mungkin karena Allah masih kasihan sama saya." Bu Juleha menitikkan air mata. "Itu semua karena hati ikhlasmu, Nak. Kalau bukan karena itu, mungkin arwah Amira gak bakal bisa ngomong di akhir hidupnya." Ujung sore berubah temaram. Bayangan pepohonan di luar rumah menari pelan di terpa angin. "Bu," kata Joni lirih, "kami maafkan. Saya juga minta maaf atas dosa saya pada Amira." Bu Juleha menatapnya dalam. "Kalau begitu tolong terima ini." Ia menyerahkan kalung itu ke tangan Joni. "Kata Amira, biar kamu yang simpan, supaya dia bisa tenang di sana." Joni menerima dengan tangan gemetar. Kalung itu dingin, terlalu dingin seolah disimpan di tempat yang tidak seharusnya. "Terima kasih, Bu." Bu Juleha menunduk sekali lagi. "Semoga kalian dijauhkan dari mara bahaya. Saya pamit." Setelah wanita tua itu pergi, suasana rumah seakan tertelan sunyi. Ratih duduk di kursi, menatap tanah. "Mas, kamu tahu apa yang paling sakit?" "Aku tahu, Dek," Joni berbisik. "Bukan soal pengkhianatanmu, tapi karena semua penderitaan yang aku alami datang dari seseorang yang kamu pernah cintai." Air mata Ratih jatuh. Joni berlutut di depannya. "Aku gak bisa ubah masa lalu, Dek. Tapi aku janji, seumur hidupku sekarang cuma buat nebus dosa itu." Ratih menatap suaminya lama. Ada luka yang dalam di sana, tapi juga kelelahan yang tak lagi ingin marah. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Joni. "Aku udah maafin kamu, Mas. Tapi jangan pernah sembunyikan apapun lagi dariku." Joni mengangguk. Air matanya jatuh di telapak tangan Ratih. Mereka berpelukan lama, seolah mencoba menambal sesuatu yang pernah robek parah. Di luar, langit perlahan gelap. Angin membawa bau tanah basah. Tanda hujan akan turun. Tapi tiba-tiba Ratih menggigil. "Mas," suaranya pelan. "Ini kalung pemberianmu untuk Amira ya?" Joni menatap kalung yang masih ia genggam.
Permukaannya kini berembun, padahal udara tak sedingin itu. Johnny mengangguk pelan. "Aku simpan aja di lemari ya," katanya, mencoba menenangkan diri. Ratih menahan tangan suaminya. "Tunggu mas, kalungnya cantik. Pasti cantik orangnya ya." "Amira memang cantik dek, tapi sekarang kamu wanita yang paling cantik dalam hidupku." Tanpa menunggu jawaban, Johnny segera berdiri dari tempat duduknya dan langsung berjalan ke arah dapur. Johnny memutuskan untuk menyimpan kalung itu di lemari yang ada di gudang belakang rumahnya. Sejak saat itu, hari-hari Johnny dan Ratih kembali normal. Tidak ada lagi ketakutan, kesakitan, dan air mata. Johnny benar-benar menunjukkan perubahannya kepada sang istri. Bahkan saat hari liburnya, Johnny menyempatkan diri membantu Ratih menyelesaikan pekerjaan rumah. 3 bulan berlalu, kebahagiaan pernikahan mereka semakin terlihat. Apalagi kini Ratih sedang dinyatakan hamil anak pertama mereka. Alhamdulillah, Johnny yang sangat mengharapkan kehadiran buah hati begitu memanjakan sang istri. 9 bulan berlalu, Ratih akhirnya melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan. Bayi mungil itu terlihat begitu cantik dan sehat, matanya sangat mewarisi mata sang ibu. "Selamat ya dek, akhirnya kamu jadi seorang ibu." Johnny langsung memeluk tubuh istrinya yang masih berbaring di ranjang puskesmas desa. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa terhibur dan tentunya bisa mengambil hikmah. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas ya. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum. Wen Antoni pamit undur diri. Sampai jumpa.